Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ibu-ibu sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ibu ya. Jangan ada masalah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan kualitas ibadah kita semakin mantap. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke ibu-ibu, kita sambung kaji kita semalam, yaitu pada hari ini saya akan membawakan materi tentang spesialisasi saya, yaitu tentang judulnya analisis penyebab konflik. Ya Bu ya, analisis penyebab konflik. Yang mana materi ini adalah terkait tentang bagaimana kita menciptakan kerukunan umat beragama di sekitar kita. Semalam saya sudah menyampaikan kepada kita semua, sudah beberapa hari yang lalu, bahwasanya kita harus melakukan yang namanya konsep kerukunan umat beragama. Ini adalah merupakan salah satu cara bagaimana supaya kita dapat menciptakan atau mewujudkan ya situasi yang kondusif di kelurahan atau di sekitar kita. Yang pertama itu adalah kerukunan umat beragama. Ya, kerukunan umat beragama. Contohnya antara umat Islam dengan umat Islam, umat Kristen dengan umat Kristen, umat Buddha dengan umat Buddha. Kemudian yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Selang-seling dia antara Islam dengan Kristen, atau Kristen dengan orang Buddha, atau Hindu dengan orang Islam. Jadi kerukunan antar umat beragama itu juga perlu dijaga. Dan yang terakhir adalah kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Kenapa pemerintah hal ini terikut ataupun dilibatkan pemerintah tersebut? Karena pemerintah memiliki kekuatan atau wewenang untuk mengambil kebijakan bagaimana supaya kita dapat untuk menciptakan yang namanya ya kerukunan umat beragama di antara kita. Kenapa kerukunan umat beragama ini perlu kita kedepankan? Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari beberapa agama, suku, bangsa, budaya, dan bahasa. Maka untuk merumuskan satu rumusan, maka marilah kita gunakan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia menjadi pemersatu bahasa kita. Tapi kalau agama, tak ada pula agama pemersatu ibu-ibu. Yang pula ibu bilang nanti ada agama pemersatu Ustaz, tak ada. Masing-masing kita saling menjaga agama kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam Quran surah Al-Kafirun, sudah jelas itu kan, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Adapun analisis penyebab konflik yang akan saya bahas pada hari ini adalah tujuannya adalah semata-mata untuk mengetahui apa saja kira-kira yang dapat menyebabkan konflik di sekitar kita. Itu utamanya. Apa saja penyebab konflik yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu adalah adanya perbedaan antar individu. Individu ini maksudnya manusia, macam kita nih. Manusia ini memiliki banyak karakter, memiliki banyak sifat. Salah satu sifat yang banyak kita tengok apa? Ada yang pandongki, ada yang pemurah, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang sonyong, ada yang merongot, ada yang rajin, ada yang malas. Jadi ketika perbedaan tersebut, apakah bisa kita buat perbedaan tersebut menjadi perbedaan yang baik? Disitulah kesempatan kita untuk mengedepankan yang namanya toleransi, atau bahasa Arabnya adalah tasamuh. Ya Bu ya, tasamuh. Tasamuh itu artinya adalah saling menghargai, saling menghormati, mengedepankan rasa tenggang rasa. Jadi kalau ada nampak kita, kawan kita, saudara kita, bahkan keluarga kita terkadang memiliki sifat yang tak bagus, mari berusaha kita untuk ya bersabar sedikit. Ya, bersabar, kita menerima keadaan kondisi tersebut. Ya, dalam arti kata seperti itu. Jadi kalau ada orang mengamuk, dua-duanya mengamuk, kalau tak ada mengalah, ini akan terjadi konflik yang sangat begitu besar. Maka daripada itu, salah satu penyebab konflik yang paling utama itu adalah adanya perbedaan setiap individu, berbagai karakter yang mereka miliki. Kemudian yang kedua adalah perbedaan latar belakang. Ini juga salah satu penyebab konflik yang paling utama. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena perbedaan di antara kita banyak. Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki banyak suku ragam budaya. Ya, memiliki banyak suku ragam budaya. Yang pertama ada orang beragama Islam, Kristen, Hindu, kemudian ada suku Melayu, suku Batak dan segala macam. Kemudian ada lagi bahasa yang berbeda-beda, kemudian ada lagi misalkan kultur budaya yang berbeda-beda. Contohnya misalkan orang Melayu ada namanya menyonggot, ada namanya mengayunkan,
Kalau orang Jawa ada nanti namanya dengan budayanya sendiri, adat-adatnya. Kemudian orang Batak ada juga dengan adat-adatnya. Apabila ini kita tidak saling menghargai satu sama lain, maka ini akan terjadi perselisihan, penyebab konflik di antara kita. Maka saling menghargailah. Jadi kalau misalkan ada orang Islam pesta, ya berusaha kita untuk menghormatinya. Begitu juga sebaliknya, orang Kristen pesta, ya berusaha kita untuk memperbaiki. Kalaupun memang ada permasalahan yang terjadi di antara kita, maka selesaikanlah dengan cara bermusyawarah, bukan langsung mengamuk-ngamuk. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-159 mengatakan, yang artinya adalah sekiranya kamu bersikap kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Betul lah budak itu. Kalau jahat kita sama orang mana, ada orang dekat sama awak, pasti menjauhi awak. Siapapun orangnya, bahkan kita sendiri. Kalau ada orang menyakiti kita, takkan mungkin kita dekati, tentu kita jauhi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran, karena perbuatan tadi, maafkanlah mereka. Itu dia, maafkanlah mereka. Orang berbuat salah kepada kita, maafkanlah mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mohonkanlah ampun pula kepada mereka, agar supaya mereka tidak melakukan hal kesalahan yang sama. Dan yang ketiga, apabila itu terjadi lagi, maka bermusyawarahlah kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya rasa ini adalah merupakan salah satu pahala yang sangat terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersabar. Sudah kita dizolimi, kita minta maafkan pula dia kepada Allah, kemudian kita musyawarahkan mencari solusi yang terbaik. Intinya seperti itu. Karena permasalahan konflik-konflik yang terjadi ini menengok kondisinya juga. Kalau sekedar punya pula berkelahi, istilahnya cakap-cakapan, lagu-lagu mulut dan bahasa Tanjung Balainya begitu, mungkin bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan, atau kita panggil tokoh masyarakat macam mana mencari solusi yang terbaik. Intinya begitu kan? Atau kita berusaha untuk meminta maaf kepada yang bersangkutan apabila kita telah mengakuinya. Selesai. Tapi kalau seandainya permasalahan tersebut pencurian, pembunuhan yang menyebabkan orang merasa dirugikan, maka ini terpulang kembali kepada musyawarah tersebut. Kepada siapa kita musyawarah? Bisa kita bermusyawarah kepada tokoh masyarakat atau kepada kepemerintahan, contohnya misalkan ke kelurahan, atau kita panggil kepling, atau perlu lagi kita panggil yang namanya pihak kepolisian. Kenapa? Karena apapun ceritanya, negara kita ini adalah negara hukum. Ya, negara kita ini adalah negara hukum. Ya, kalau ada orang berbuat kesalahan, maka dia akan dihukum pidana. Pasal berapa? Tergantung dari apa yang dia lakukan. Dan yang terakhir adalah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita dengan secara mendadak. Maksudnya begini, ada orang luar datang ke kampung kita, kemudian dia membawa suatu kebiasaan yang tak pernah kita lakukan di kampung tuh. Kan begitu kan? Jadi orang merasa terganggu, merasa aneh dan heran. Itu apa? Kira-kira begitulah bentuknya. Jadi dalam arti kata seperti itu, ya. Jadi kalau ada yang seperti itu, seperti yang macam tadi juga, musyawarahkan dengan pihak terkait. Jadi kalau misalkan kita merasa terganggu, merasa terzolimi, kemudian merasa tidak enak, maka boleh kita musyawarahkan. Karena Rasulullah SAW, bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bisa menahan amarah dan emosinya. Ya Bu ya, mari kita amalkan Quran surah Ali Imran ayat ke-159. Jadi saya rasa Bu, mungkin inilah yang mungkin dapat kami sampaikan. Kesimpulannya adalah bahwasanya ini kesimpulan yang paling penting. Yang paling penting adalah bahwasanya ketika apapun terjadi permasalahan di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan di keluarga kita, mohonlah tidak langsung untuk menggunakan kekerasan. Itu yang saya minta. Jadi macam mana caranya Ustaz? Cobalah kita buat diskusi atau kita buat musyawarah, kita cari jalan yang terbaik. Kalau memang tak bisa juga permasalahan itu bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, maka bawalah dia ke ranah yang lebih tinggi lagi, bahkan bisa dia dibawa ke ranah ke pengadilan. Kalau memang permasalahannya memang betul-betul memang tidak bisa dimaafkan dan dapat merugikan orang lain. Kira-kira bentuknya seperti itu. Saya rasa mungkin Ibu paham itu kan, bukan? Nah, intinya jaga keluarga kita, jaga kerabat-kerabat kita, kalau perlu jaga masyarakat kita, agar supaya kita dapat mewujudkan hidup damai, tenang, aman, tentram, dan tidak ada perbedaan di antara kita. Jadi mungkin dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.